Kobaran api yang disertai dengan kepulan asap hitam membakar 4 rumah panggung di Jalan Komodor Laut Yosudarso, lingkungan 11 Medan Belawan, Sumatera Utara. Besarnya api dengan cepat menghabiskan seluruh bangunan. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan air yang diambil dari Sungai Paluh. Dugaan sementara, kebakaran akibat korsleting dari sebuah bangunan yang tidak berpenghuni. Jadi kan saya tadi di depan Pak, ada asap hitam lagi depan apa juga. Akhirnya saya ke rumah, buka pintu, di rumah kosong ini udah marah dia Pak. Ke rumah kosong? Nah, di rumah kosong ini saya tempat tinggal. Dari mau nyelamati barang pun nggak sanggup lagi saya mau masuk. Penyebab api dari mana Pak? Nggak tahu Pak, orang kami duduk di depan. Bagus! Tuntut! Usai api padam, 2 wanita pemilik rumah emosi dengan menuding kebakaran akibat kesengajaan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Kamu di sini. Foto. Petugas kepolisian menggeledah sebuah minibus saat melintas di jalan lintas Trans Kalimantan, kawasan Lamandau, Kalimantan Tengah. Sebelum dihentikan petugas kepolisian, mobil sedang melaju dari kawasan Singkawang, Pontianak, Kalimantan Barat menuju Kalimantan Tengah. Pelan-pelan itu. Dari dalam mobil ditemukan sabu seberat 33 kg atau senilai 66 miliar rupiah. Pengungkapan kasus ini merupakan yang terbesar selama 5 tahun terakhir. Tambah lagi. Jadi pengungkapan ini juga berasal dari lalu lintas beberapa provinsi di luar Kalimantan Tengah. Petugas yang melakukan pengembangan akhirnya menangkap 5 pelaku. Para pelaku memiliki peran masing-masing, bahkan ada dugaan terjadi tindak pidana pencucian uang. Akibat perbuatannya, kelima pelaku terancam hukuman mati dan denda 1 miliar rupiah. Dari Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Sigit Zahwan Pamungkas melaporkan. Sambil membawa bunga sedap, ribuan umat Buddha dari berbagai daerah di Indonesia melakukan prosesi arak-arakan di Magelang, Jawa Tengah, Kamis siang. Para biksu dari berbagai sangha juga mengikuti tradisi ritual arak-arakan dari Candi Mendut melewati Candi Pawon menuju ke Candi Agung Borobudur. Mereka melantunkan doa-doa dan parita suci dalam perjalanan yang menempuh jarak kurang lebih 3 km. Tanya itu, para umat Buddha juga membawa berbagai hasil bumi, hingga api dharma dan air suci Waisak yang sebelumnya disemayamkan di Candi Mendut. Berbagai hasil bumi akan ditaruh di altar sebagai sarana puja saat perayaan Puncak Waisak di pelataran Candi Borobudur. Prosesi arak-arakan diartikan selain sebagai simbol penghormatan kepada Sang Buddha, juga dimaknai agar umat terus berjalan di jalan kebenaran. Ajar kepada kita agar kita tuh bisa mengambil jalan yang benar, ya jalan tengah, ya tidak ke kiri, tidak ke kanan. Ya, maksudnya tidak ke kiri, tidak ke kanan itu apa? Kita tidak boleh terlalu ekstrim dalam hidup ini, ya. Juga tidak boleh terlalu memanjakan diri. Perayaan Waisak tahun ini mengusung tema untuk bahagia sebagai makhluk dan manusia dan mengajak umat meningkatkan kesadaran yang diajarkan Sang Buddha. Dari Magelang, Jawa. Pemirsa, dalam sidang lanjutan kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kembali terkuak permintaan SYL hasil memeras para pejabat maupun pegawai Kementan. SYL diduga memalak pegawai Kementan untuk dibelikan parfum, emas hingga tablet. Uang dari pejabat eselon 1 dan 2. Sidang lanjutan kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Sejumlah pegawai Kementan dihadirkan sebagai saksi. Dari pengakuan para saksi, SYL kerap memalak pegawai Kementan untuk diberikan uang, berbagai barang, dan kebutuhan pribadinya. Rininta Oktarini selaku protokol Kementan hadir sebagai saksi. Ia mengaku SYL kerap meminta dibelikan barang seperti parfum, kacamata, emas, hingga iPad. Terkait permintaan tersebut, Rini berkoordinasi dengan Panji, ajudan SYL. Rini mengaku SYL menunjuk langsung Badan Litbang Kementan, Dirjen PSP, dan Biro Umum untuk membayar keperluannya tersebut.
Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian Fajri Jufri juga hadir sebagai saksi. Fajri mengaku telah memberikan THR dengan nominal 50 juta rupiah yang dikeluarkan oleh Fajri dari Kementan. Uang 50 juta itu diberikan untuk supir, satpam, dan staf-stafnya. Sedangkan untuk SCL sendiri diberikan secara terpisah dengan nominal 10 juta rupiah dan barang lainnya. Selain itu, Fajri juga meminjamkan mobil dinas Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian selama bertahun-tahun. Selanjutnya, Zulkifli selaku Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementan juga hadir sebagai saksi. Dalam persidangan, Zulkifli mengaku membayarkan lukisan dengan harga 200 juta rupiah atas perintah Kasdi Subagiono, Sekjen Kementan yang juga menjadi tersangka. Zulkifli mengaku uang untuk membayar lukisan tersebut hanya tersedia 130 juta dan untuk menutupi kekurangannya ia mengambil dari Biro Umum. Zulkifli juga mengaku diminta membayarkan kartu kredit SYL bersama para eselon 1 dengan nominal 200 juta rupiah. Dari Jakarta, Wenda Nura, Ade Supriyatna melaporkan. Pemirsa, di momen libur panjang Waisak, arus lalu lintas dari Jakarta menuju Puncak Bogor, Jawa Barat padat pada Kamis sore. Satlantas Polres Bogor menerapkan sistem rekayasa satu arah atau one way dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Kendaraan yang datang menuju ke kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Antrian kendaraan pun terlihat mengular, bahkan dari pintu keluar tol Ciawi menuju ke kawasan Puncak. Polisi sempat menutup jalur kendaraan yang datang dari arah Jakarta. Penerapan sistem one way atau satu arah dari Puncak menuju Jakarta ini berlangsung sejak Kamis siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pemberlakuan rekayasa one way masih terus dilakukan dan bersifat situasional. Sebelumnya Kamis pagi polisi juga telah menerapkan sistem rekayasa one way dari arah sebaliknya, yakni dari Jakarta menuju Puncak. Pemirsa, di momen libur panjang Waisak, Taman Mini Indonesia Indah Jakarta ramai dikunjungi oleh wisatawan. Lebih dari 10.000 pengunjung mendatangi TMII pada Kamis sore. Dan berikut laporan Nata Arman dan juru kamera Sutrisno. Hari libur nasional perayaan Hari Waisak tahun 2024. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, sudah lebih dari 10.000 pengunjung yang tercatat per pukul tadi sekitar setengah 12 siang. Kemudian bagi masyarakat juga yang ingin berkunjung, Anda hanya menyiapkan tiket sebesar Rp35.000 saja per orang. Anda bisa mengakses ke seluruh lokasi yang ada di Taman Mini Indonesia Indah ini. Kemudian untuk khusus di lokasi Museum Indonesia, pihak Taman Mini juga menyediakan aneka satwa yang bisa dimanfaatkan untuk bersuah foto, seperti contohnya burung kakatua yang berada di sisi kiri saya. Ini bernama Jeko dengan usia 1 tahun dan ini sangat jinak pemirsa, tidak menggigit atau tidak mencengkeram begitu keras atau kuat, begitu sehingga aman untuk anak-anak bersuah foto. Dan tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Kemudian dapat kami sampaikan juga bagi masyarakat yang ingin berkunjung diharapkan bisa memperhatikan kembali barang bawaan Anda dan juga anak Anda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Nata Arman, Sutrisno, iNews melaporkan. Begitu juga dengan kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol masih menjadi destinasi wisata favorit warga Jakarta di momen libur panjang Hari Raya Waisak. Ada sekitar 43.000 pengunjung memadati kawasan wisata Ancol. Puluhan ribu warga DKI Jakarta memadati kawasan objek wisata Pantai Ancol. Hingga Kamis sore terhitung ada 43.000 pengunjung yang datang untuk memanfaatkan momen liburan bersama kerabat dan keluarga. Selain tempat yang nyaman, akses mudah serta harga tiket terjangkau menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan di kawasan Ancol. Mayoritas pengunjung selain bisa berenang, anak-anak juga bisa menghabiskan waktu dengan duduk santai, bermain pasir di pinggir pantai hingga berenang. Tak hanya itu, ada juga sejumlah wahana air yang bisa dicoba. Sementara di Bandung, Jawa Barat, pengunjung wisata kebun binatang di momen libur panjang Waisak meningkat hingga 70%. Selain bisa berwisata, edukasi tentang fauna, kawasan wisata kebun binatang ini juga ramah lingkungan. Dan berikut laporan Nurul Aprilia.
Iya, pemirsa, di long weekend atau libur panjang ini tentunya masyarakat memanfaatkan waktu libur panjangnya untuk mengunjungi tempat wisata, salah satunya mengunjungi tempat wisata yang memiliki luas kurang lebih sekira 14 hektar ini, di mana lagi kalau bukan di Kebun Binatang Bandung. Di mana memang ketika long weekend ini para pengunjung sangat antusias untuk mengunjungi Kebun Binatang Bandung ini, di mana memang buka pukul 9 hingga dengan pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya tempat wisata ini sangat family friendly, tentunya bisa mengajak anak-anak maupun keluarga sanak saudara ke tempat wisata ini. Adapun beberapa hewan yang ada di kebun binatang ini diantaranya ada singa, kemudian jerapah, monyet, dan lain sebagainya. Dan untuk Anda yang mengunjungi tempat wisata ini tidak hanya bisa melihat faunanya saja, namun juga ini eco-friendly, dalam artian memang sangat menyatu dengan alam, suasana yang sejuk, sangat cocok dinikmati oleh Anda bersama keluarga. Dan perlu kami informasikan, tiket masuk di Kebun Binatang Bandung ini ketika weekday ini harganya di Rp50.000, dan ketika weekend ataupun tanggal merah ini di harga Rp60.000. Namun untuk anak-anak dengan tinggi badan di bawah 80 cm itu gratis alias tidak dipungut biaya, pemirsa. Dan perlu kami infokan juga, di masa libur panjang ini ada peningkatan pengunjung dari hari biasanya, yang mana biasanya di hari biasa ini 2.000 sampai dengan 3.000 pengunjung, namun di long weekend ini ada peningkatan yang cukup signifikan begitu. Dan bagaimana pemirsa, di long weekend ini apakah Anda sudah memiliki destinasi wisata yang akan Anda kunjungi? Saya Nurul Aplia dari Kota Bandung melaporkan. Pemirsa, memperingati Hari Raya Waisak, ribuan umat Buddha tampak khusyuk merayakan di Wihara Ekayana Arama, Jakarta Barat. Usai berbagai rangkaian kegiatan keagamaan, jemaat makan bersama secara gratis. Ribuan umat Buddha tampak khusyuk beribadah di Wihara Ekayana Arama, Kebonjeruk, Jakarta Barat untuk perayaan Hari Waisak Tahun Buddha 2568. Perayaan Waisak dibuka dengan kegiatan pindah patah atau pengumpulan makanan dengan mangkuk yang dilakukan oleh para anggota Sangha. Saat pindah patah, ribuan umat Buddha berkesempatan memberi persembahan kepada para biksu dan biksuni yang mengelilingi jemaat. Setelah pindah patah, para umat mengikuti acara puja bakti dengan berbagai kegiatan termasuk mendengarkan khotbah. Suasana khusyuk ini turut dihadiri 45 biksu dan biksuni anggota Sangha Agung Indonesia. Perayaan diakhiri dengan makan siang bersama secara gratis untuk 10.000 umat. Para jemaat mengaku beribadah khusyuk berkat fasilitas ibadah Waisak di wihara ini. Ini kita berharap umat Buddha semakin ke internal, ya, umat Buddha kita berharap mereka semakin keyakinannya semakin tumbuh, ya, keyakinan untuk pengamalan ajaran Buddha dalam kehidupan mereka semakin kokoh, ya, dalam kehidupan eksternal, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, sesuai tema kami tadi, ya, dapat harmonis dengan berbagai elemen bangsa ini. Menurut saya karena suasananya juga mendukung, terus ramai juga umat-umat yang datang. Terus ini juga baru pertama kali saya merayakan Waisak dengan umat seramai ini sih. Perayaan Waisak dari tahun ke tahun dan umatnya makin excited untuk ikutin kegiatan-kegiatan Waisak. Untuk diketahui, umat Buddha merayakan 3 peristiwa penting kehidupan Siddhartha Gautama, yakni kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha. Tema Waisak tahun ini adalah keharmonisan merupakan pedoman hidup berdampingan dalam berbangsa. Dari Jakarta, Syahreza Zazki, Ahmad Putra, Wildan Aulia melaporkan. Pemirsa, 10 biksu asal Kamboja melakukan tradisi pindah patah di kawasan Pecinan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setiap biksu membawa periuk logam kosong sambil berjalan rapi menyusuri sepanjang jalan. Sepuluh biksu asal Kamboja melakukan tradisi pindah patah, berjalan sambil membawa wadah periuk serta menyapa masyarakat dan umatnya. Menerima derma dari umat di sepanjang jalan Sulawesi, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Antusiasme warga, mulai dari anak kecil hingga lansia, menunggu di sepanjang jalan. Warga memberikan derma dengan mengisi periuk milik biksu.
Biku Sangga ada 10 yang melakukan pindah patah di sepanjang Jalan Sulawesi dan memberikan kesempatan kepada umat Buddha yang di Kota Makassar ini untuk melakukan dana kepada Biku Sangga dalam rangka memperingati Hari Trisuci Waisak yang jatuh pada hari ini. Pindah patah adalah bagian dari rangkaian kegiatan perayaan Trisuci Waisak. Tradisi ini dilandasi cinta kasih sebagai wujud perbuatan baik untuk memperbaiki kehidupan. Pemberian kepada biksu nantinya akan disalurkan ke sejumlah tempat yang lebih membutuhkan. Semuanya melaksanakan pembagian juga arus lalu lintas. Sisi lain pelaksanaan mereka terhadap temuan daripada biksu-biksu yang akan dia sampaikan. Yang kedua arus lalin terhadap masyarakat juga berjalan lancar sehingga kita membagi 2 jalan raya sehingga semua berjalan lancar dan aman. Polisi turut mengamankan perayaan Triwaisak ini demi kerukunan umat beragama di Indonesia. Dari Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, jembatan Panglima Sampul yang membentang di atas Sungai Purambi di Kabupaten Kepulauan Meranti Riau ambruk. Robohnya jembatan penghubung yang baru diresmikan tahun 2022 itu viral di media sosial. Inilah detik-detik video dari warga yang merekam jembatan Panglima Sampul ambruk ke Sungai Purambi di tebing tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Polisi melarang warga untuk melintas di atas jembatan. Saat jembatan roboh ke sungai, warga perhamburan lari menyelamatkan diri. Belum diketahui secara pasti penyebab ambruknya jembatan sepanjang 180 meter yang diresmikan tahun 2022 tersebut. Akibatnya akses penghubung Bengkalis dan Selat Panjang putus total. Anggota polisian dari Polsek Tebing Tinggi Riau bersiaga di lokasi dan menutup sementara akses kedua arah jalan tersebut. Habis jembatan Purambi. Maju lagi. Sejumlah bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha dan rumah tinggal di Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Diduga api muncul dari ledakan tabung gas, salah satu bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha warung makan. Ya, telah terjadi kebakaran nih di depan. Kobaran api begitu cepat menghanguskan sejumlah bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha dan rumah tinggal di Jalan Kerendang Raya, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Barat yang berada di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak merambat lebih luas. Kebakaran ini menghanguskan 4 bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha, warung makan, laundry, dan juga rumah tinggal. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini. Namun diduga api muncul dari ledakan tabung gas, salah satu bangunan yang dijadikan sebagai tempat usaha warung makan. Ini api udah gede dari antara 3 rumah ini nih, gede nih. Ya. Jadi api ke belakang, karena anginnya ke belakang jadi api ke sana. Gitu. Antara restoran ini nih sama laundry. Soalnya itu banyak ledakan, soalnya kayak di tempatnya aja itu anak-anak pada dengar. Kirain anak-anak tawuran meledak. Anak-anak. Jadi sumber air yang cukup jauh, jadi kita perlu beberapa unit. Dan kita perlu beberapa unit untuk mengcover dari sisi barat dan timur. Karena Solamun cukup ramai dulu. Ini ada berapa ruko yang kebakar? Informasi 4 ruko yang terbakar dan 1 rumah. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah menerjunkan 22 unit mobil pemadam serta puluhan personil, api pun berhasil dipadamkan 3 jam kemudian. Dari Jakarta, Rizky Falufi melaporkan. Bagi Anda yang mencintai wisata Korea, tak usah jauh-jauh pergi ke negeri ginseng. Di Pasuruan, Jawa Timur ada destinasi wisata alam ala Korea. Serunya di dalam wisata itu terdapat water slide atau perosotan air tertinggi di Jawa Timur yang menjadi primadona pengunjung. Yuk kita simak seruannya. Water slide atau perosotan air di wisata bernama Taman K berada di Desa Duren Sewu, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, ramai dikunjungi wisatawan di saat liburan. Perosotan air diminati oleh pengunjung untuk healing dan refreshing usai bekerja dan mengisi long weekend. Sibuk sama stres pekerjaan, waktunya healing. Tapi enggak sama takut tadi, ini kan tinggi. Enggak dong, Pak. Asik. Asik. Ini tinggi sekali berarti ya? Masih tinggi tingkat stres kami, Pak. Untuk bermain wisata, pengunjung harus naik lift karena tingginya puluhan meter. Namun, beberapa aturan saat bermain perosotan harus diperhatikan, mulai dari memakai helm, pengaman lutut, dan tangan. Selain itu, hanya ini aman untuk anak kecil, namun harus dalam pengawasan orang tua dan dikawal kail.
Perosotan air lebih seru jika bermain bersama rombongan keluarga, bisa memicu adrenalin bersama keluarga. Setiap pengunjung didampingi dengan instruktur. Aman untuk anak-anak berarti ya? Aman. Kalau di Jatim sama Indonesia ini pertama Mas ya? Iya, yang pertama. Pertama Indonesia ya? Iya. Rame Mas ini ya? Rame, weekend ini? rame ya, pasti rame. Taman K ini juga dikenal sebagai wisata alam bernuansa Korea. Di dalam wisata dengan luas 6 hektar, ada gazebo khas Korea. Ada penyewaan baju Korea bernama Handa Books dengan harga hanya Rp100.000. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra. Pemirsa, jelang Pilkada Serentak 2024, dua tokoh Sumatera Selatan mengambil formulir di Partai Perindo. Kali ini mantan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan politisi PDI Perjuangan Melly Mustika ikut mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Sumatera Selatan. DPW Partai Perindo Sumatera Selatan menerima kedatangan tim sukses Bacagub Sumatera Selatan Herman Deru. Selain mengambil formulir pendaftaran, tim ses politisi Partai Nasdem dan mantan Gubernur Sumsel ini juga berharap mendapat dukungan dari Partai Perindo. Terinformasi, data berinformasi kita bahwa Partai Perindo membuka penjaringan, karena itu Pak Herman Deru sangat menghargai Partai Perindo yang sudah membuka pendaftaran. Kedatangan calon gubernur ini kita tidak seperti yang lain mengambil formulir, mengantar formulir. Kita cukup datang, mengajukan permohonan, dan permohonan ini semua akan kita sampaikan kepada DPP. DPW Partai Perindo Sumsel juga menerima kedatangan tim sukses politisi PDI Perjuangan Melly Mustika. Kedatangannya untuk mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon wakil gubernur Sumsel sekaligus meminta dukungan dari Partai Perindo. Pada hari ini melengkapi dan mengambil formulir untuk dilengkapi. Selanjutnya akan kami serahkan, dan insya Allah pada penyerahannya nanti beliau mungkin bersama tim dan juga relawan bisa hadir langsung. Hingga saat ini telah 3 Bacagub dan 1 Bacawagub yang telah mengambil formulir pendaftaran di Partai Perindo Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Akibat asyik memberi makan burung, seorang calon haji asal Tanjung Balai, Sumatera Utara tersesat di Madinah, Arab Saudi. Jemaah haji menemukan lansia tersebut dan segera diantar ke penginapannya. Dari mana, Pak? Seorang calon haji lansia asal Tanjung Balai, Sumatera Utara tersesat di Madinah, Arab Saudi. Kakek tersebut sebelumnya asyik memberikan makan burung di sekitar Masjid Nabawi sehingga lupa jalan pulang menuju penginapan. Beruntung kakek bernama Rusli tersebut ditemukan jamaah haji asal Indonesia lainnya. Berbekal tekad yang kuat dan dukungan keluarga, Gino, seorang mantan preman asal Purworejo, Jawa Tengah, menunaikan ibadah haji. Sebelum berangkat, Gino membekali diri dengan rutin mengikuti pengajian. Ya di pasar, ya kesana kesini hanya untuk bisa cari, yang penting bisa makan lah, hidup bebas. Apalagi sembahyang agama itu nggak mengenal lah kata itu. Yang penting perut aku kenyang lah. Kenyang. Iya. Meski masa lalu kelam, namun jangan pernah berhenti menjadi orang baik. Dari Kebumen dan Tanjung Balai melaporkan. Pemirsa, Masjid Bir Ali menjadi tempat mikot makani, yakni berniat umroh atau haji bagi jemaah yang berangkat dari kota Madinah. Eksotisme masjid yang dibangun sejak zaman Rasulullah tersebut memukau setiap jemaah haji. Berdiri megah dan gagah dengan pilar-pilar yang menjulang tinggi di antara perbukitan cadas di tepian kota Madinah, Arab Saudi, Masjid Bir Ali menjadi salah satu bangunan bersejarah bagi umat Islam sekaligus menjadi tempat mikot makani, yakni berniat umroh atau haji bagi jemaah yang berangkat dari kota Madinah. Berada di perbatasan sekitar 11 km dari Masjid Nabawi, masjid ini disebut Masjid Bir Ali karena pada zaman Rasulullah dahulu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggali banyak sumur di tempat ini. Di Masjid Bir Ali ada 3 hal yang harus diamalkan saat mengambil mikot, yakni mandi sunnah ikhram dan memakai pakaian ikhram, sholat sunnah ikhram 2 rakaat, dan berniat ikhram serta bertalbiyah.
Di masjid ini petugas haji daerah kerja Madinah akan membantu mengarahkan jemaah yang mikot agar tertib dan tidak terpisah dari rombongan. Untuk memenuhi kebutuhan jemaah umrah atau haji yang mikot, masjid seluas 34.000 meter persegi tersebut dilengkapi 512 toilet dan 566 kamar mandi. Beberapa di antaranya dikhususkan untuk jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Madinah, Arab Saudi, Terima kasih masih bersama Seputar News Pagi. Pemirsa, tanaman hias bonsai beringin Korea ternyata memiliki peminat yang cukup banyak di Indonesia. Berawal dari hobi merawat tanaman, seorang pria lulusan SD mampu mengembangkan usaha tanaman hias dan memiliki kebun yang luas. Di kebun milik Wahyu yang berada di daerah Pengasinan, Depok, Jawa Barat, terdapat beberapa jenis bonsai beringin, mulai dari beringin Korea, beringin legend, dan beringin mini. Dimulai dari hobi merawat tanaman, sekarang berkembang menjadi usaha tanaman hias. Walau hanya lulusan sekolah dasar, ia berhasil membuktikan kepada orang tuanya bahwa berjualan tanaman hias beringin Korea pun bisa sukses. Dalam sebulan, Wahyu mampu meraup keuntungan puluhan juta rupiah dari hobi yang kini menjadi usahanya. Semula orang tuanya berharap Wahyu akan menjadi guru. Namun setelah 15 tahun menggeluti hobi tanaman hias, fokus Wahyu kini hanya merawat tanaman yang kemudian bisa memberikannya keuntungan. Menjual berbagai bonsai, di satunya bonsai beringin Korea, mikro, legend, atau cemara udang. Saya cuma lulusan SD, ya berawal dari orang tua, usaha orang tua gitu. Berawal dari orang tua saya pengennya jadi guru. Tapi saya alhamdulillah bisa usaha seperti sekarang ini gitu. Tanaman hias jenis beringin Korea ini dijual dengan harga mulai dari 1,5 juta rupiah, tergantung dari besar diameter batang dan bentuknya yang unik. Dari Depok, Jawa Barat, Pemirsa, ratusan karyawan MNC Group mengikuti kegiatan donor darah yang digelar MNC Peduli bersama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Aksi sosial bertajuk MNC Love Donation tersebut menjadi kegiatan rutin MNC Peduli untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. MNC Peduli bekerjasama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo kembali menggelar acara donor darah di kawasan MNC Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Acara bertajuk MNC Love Donation ini melibatkan lebih kurang 400 karyawan MNC Group dari berbagai unit bisnis. Kami mengolahnya menjadi 3 komponen darah, yaitu sel darah merah, plasma, dan trombosit. Artinya dari 100 sepanjang 1 jam ini kita sudah mendapatkan 300 komponen darah yang sudah bisa ditransfusikan untuk 300 pasien kami di RSCM. Kali ini dengan pihak Rumah Sakit RSCM dan merupakan kegiatan yang sangat membantu dan positif buat kita sama-sama karena ini menyangkut untuk berbagi dengan kegiatan sosial dan juga kepedulian terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Donor darah merupakan aksi sosial yang berdampak positif bagi kesehatan tubuh pendonornya. Kegiatan donor darah ini bagus sekali ya, untuk kita juga tetap selalu sehat. Selain di dalamnya juga ada unsur berbagi sih sebetulnya. Niat saya donor darah itu adalah untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. MNC Love Donation terlaksana berkat kolaborasi unit usaha di bawah naungan MNC Group yang difasilitasi MNC Peduli. MNC Peduli juga melaksanakan sejumlah program sosial lainnya untuk membantu masyarakat. Dari Jakarta, Aryadin Alfagani Nur, iNews melaporkan. MNC Forum ke-75 mengulas sinergitas seluruh pihak untuk kemajuan prestasi olahraga Indonesia di skala bidang. Acara tersebut menghadirkan langsung Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo dan pengusaha yang juga tokoh nasional Rosan Ruslani sebagai narasumber utama. MNC Forum ke-75 mengangkat tema strategi dan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan prestasi bidang pemuda dan olahraga Indonesia ke kancah internasional. Menpora Dito Aryo Tejo dan pengusaha Rosan Ruslani menyoroti kebijakan dalam peningkatan prestasi pemuda di bidang olahraga. Keduanya sepakat untuk memajukan prestasi di bidang olahraga diperlukan sinergitas antar pemerintah dengan ketersediaan sumber daya manusia, serta adaptif terhadap kemajuan teknologi. Pastinya kalau ditanya apa yang perlu ditambah, ya ke depan mungkin harus kita kuatkan lagi industrinya agar cabang olahraga bisa makin mandiri dan semoga kita doakan ke depan ekonomi Indonesia makin maju agar anggarannya makin besar untuk olahraga. Juga bagaimana mereka berprestasi
dengan sangat baik di level dunia, sampai level dunia, tapi di saat bersamaan pendidikannya itu juga tidak terputus. Dalam acara yang turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo, MNC Group turut memberikan pujian dan masukan untuk mengangkat prestasi olahraga nasional. Kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi yang sudah ada, pengembangan pelatnas di masing-masing provinsi, di daerah yang sudah ada itu lebih ditingkatkan lagi. MNC Forum merupakan salah satu agenda rutin MNC Group untuk terus memberikan perspektif terbaru bagi para karyawan dengan menghadirkan para tokoh yang berpengalaman di bidangnya. Dari Jakarta, Esra Ambarita Damar Wicaksono, iNews melaporkan.